Halo teman-teman, kembali lagi di mata kuliah Manajemen Risiko. Di pertemuan keempat ini kita akan mempelajari mengenai risk assessment. Risk assessment (RA) atau juga bisa disebut sebagai analisis risiko adalah proses yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko. Risiko kemudian diukur berdasarkan kepentingan atau tingkat keparahan dampaknya. Risiko ini kemudian diprioritaskan. Risk assessment juga membantu mengidentifikasi risiko mana yang paling penting. Tujuan penilaian risiko ada dua. Yang pertama ada support decision making. Ini membantu pembuat keputusan menentukan risiko mana yang harus dikurangi. Yang kedua ada evaluate control effectiveness, di mana kita menerapkan kontrol untuk mengurangi risiko. Langkah-langkah penilaian risiko. Pertama, identify threats and vulnerabilities. Ketika ancaman mengeksploitasi kerentanan, maka risiko akan terjadi. Yang kedua, identify likelihood that a risk will occur. Ini bisa berdasarkan data atau opini historis. Ketiga, identify asset values. Nilai aset membantu menentukan dampak suatu risiko. Keempat, determine the impact of a risk. Ini juga bisa didasarkan pada data atau opini historisnya. Kelima, yang terakhir, determine the usefulness of a safeguard or control. Pengamanan atau kontrol digunakan untuk mengurangi risiko atau mengurangi dampak. Apa aja sih komponen kritis dari penilaian risiko? Yang pertama ada identify scope, yaitu ruang lingkup mengidentifikasi batas RA. Cakupan RA membantu menjaga RA tetap pada jalurnya. Yang kedua, identify critical area. RA juga mengidentifikasi area kritis yang harus disertakan. Ini membantu tim RA fokus hanya pada hal yang penting. Saat kita mengidentifikasi area kritis, kita harus fokus pada area yang paling penting bagi bisnis. Yang ketiga, yang terakhir, identify team. Personel tim penilaian risiko tidak boleh menjadi orang yang sama yang bertanggung jawab untuk memperbaiki kekurangan. Ini membantu menghindari konflik kepentingan. Jenis penilaian risiko ada dua macam. Yang pertama adalah kuantitatif. Ini adalah metode objektif di mana menggunakan angka seperti nilai dolar aktual. RA kuantitatif membutuhkan sejumlah besar data. Kalau mengumpulkan data ini seringkali membutuhkan waktu. Jika datanya tersedia, jenis RA ini menjadi soal matematika sederhana dengan menggunakan rumus. Yang kedua adalah kualitatif. Ini adalah metode subjektif di mana menggunakan nilai-nilai relatif berdasarkan pendapat dari para ahli. Para ahli memberikan masukan mereka tentang kemungkinan dan dampak suatu risiko. RA kualitatif dapat diselesaikan dengan agak cepat. Beberapa istilah kunci yang terkait dengan penilaian risiko kuantitatif. Yang pertama ada single loss expectancy atau SLE, yaitu kerugian total yang diharapkan dari satu insiden. Kedua ada annual rate of occurrence atau ARO, yaitu frekuensi insiden diperkirakan akan terjadi dalam satu tahun. Ketiga, annual loss expectancy atau ALE, yaitu kerugian yang diharapkan selama satu tahun. Terakhir, safeguard value, ini adalah biaya pengendalian. Penilaian risiko kualitatif menentukan tingkat risiko berdasarkan probabilitas dan dampak suatu risiko. Probability yaitu adalah kemungkinan bahwa ancaman akan mengeksploitasi kerentanan, sedangkan impact adalah hasil negatif jika terjadi risiko. Kita dapat menghitung tingkat risiko dengan rumus berikut ini, yaitu tingkat risiko sama dengan probabilitas atau kemungkinan dikali dengan pengaruhnya. Skala probabilitas. Ada low, yaitu kerentanan aset yang belum diketahui atau malah mudah dimitigasi. Lalu medium, yaitu risiko sudah pernah terjadi sebelumnya, dan mitigasi kontrol sudah berhasil mengurangi tingkat terjadinya kembali risiko.
High, yaitu risiko sudah pernah terjadi sebelumnya dan akan terjadi lagi jika tidak dimitigasi. Untuk skala pengaruh, low itu adalah jika risiko terjadi, dampaknya terhadap perusahaan sangat kecil, tidak berdampak pada data atau sistem yang krusial. Lalu mediumnya, jika risiko terjadi, bisa berdampak pada data atau sistem yang krusial tetapi tidak banyak. High, jika risiko terjadi, bisa berdampak pada data atau sistem dan menyebabkan kerugian substansial. Ini adalah perbandingan penilaian risiko kuantitatif dan kualitatif. Praktik terbaik untuk penilaian risiko. Mulailah dengan tujuan yang jelas dan ruang lingkup yang ditentukan. Setelah itu, pastikan dukungan manajemen dari senior. Lalu bangunlah tim RA yang kuat, lalu ulangi RA secara teratur. Tentukan juga metodologi yang akan digunakan nantinya. Terakhir, memberikan laporan risiko yang jelas dan rekomendasi yang jelas. Sampai di sini pertemuan kita mengenai risk assessment. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Thank you and stay healthy.